sudah masuki bab yang kedua, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab kali ini kita mempelajari banyak materi ya teman-teman, terkait subnetting, prefix, lalu kasus-kasusnya juga ada ya teman-teman, lalu IP public dan private, konsep switch, lalu prakteknya juga ada ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu subnetting, prefix ya teman-teman. Oke, IP itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, IPv4 dan IPv6. Nah, untuk yang IPv6 kita bahas nanti saja ya teman-teman, kita akan membahas yang IPv4 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini IPv4 itu berjumlah 32 bit ya, di sini 32 bit. Lalu IPv4 itu memiliki 4 oktet ya teman-teman, yaitu ini XXXX. Nah, angkanya itu dari 0 sampai dengan 255 ya teman-teman. Di sini untuk contohnya kita misalnya punya IP 192.168.1.1/24. Nah, untuk /24 itu bisa disebut dengan prefix ya teman-teman. Ini namanya prefix /24, ini namanya prefix, yaitu total IP yang bisa dipakai ya teman-teman. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita itu bisa menggunakan subnetting ya. Kita akan belajar cara subnetting. Kita itu akan mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range ya teman-teman. Nah, total IP kita itu memakai rumus yang mudah saja ya teman-teman, yaitu 32 dikurangi prefix, yaitu 32 prefixnya itu kan /24 ya, berarti 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Lalu ada 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, oke, untuk 2 pangkat itu udah default ya teman-teman dari sananya. Untuk pangkat 8-nya itu berarti dari 32 dikurangi 24. Ini sama dengan 8 ya teman-teman. Nah, lalu 2 pangkat 8 ini kan hasilnya kan 256 ya. Nah, 256 ini adalah dari 0 sampai dengan 255 ya teman-teman. Ini total IP yang bisa dipakai di /24. Jadi ini 256. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu subnetting, soal yang pertama atau soal yang ke-1 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencari yang namanya subnet mask ya teman-teman. Nah, subnet mask itu sama kayak prefix ya teman-teman, untuk mencari total IP yang bisa dipakai. Pada konfigurasi Cisco dan Windows, kita itu menggunakan subnet mask, sedangkan kalau di Winbox, kalau konfigurasi di Winbox, kita itu menggunakan prefix ya teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask itu rumusnya adalah, sini saya ketik saja, rumusnya 256 dikurangi 256, sama dengan 0 ya teman-teman, di sini sama dengan 0, seperti ini. Berarti di sini bisa kita katakan bahwa subnet masknya 255 titik 0. Nah, seperti ini. Nah, untuk IP networknya ini kita bisa isikan dengan 0 ya teman-teman. Di sini IP network atau IP awalnya itu kita bisa tulis 0 di sini. Lalu untuk IP broadcastnya berarti di sini itu 255 ya teman-teman. Di sini IP broadcastnya itu 255. Nah, untuk mencari IP range itu rumusnya setelah IP network dan sebelum IP broadcast ya teman-teman. Nah, di sini berarti setelah IP network itu kan 1. Berarti dikurangi sebelum IP broadcast. Berarti 254 ya teman-teman di sini. Nah, oke, seperti ini saja yang bisa saya jelaskan. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu subnetting, soal yang kedua. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini saya akan coba mengerjakan soal IP dengan contoh 192.168.5.1/26 ya teman-teman di sini. Nah, kita itu akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range ya teman-teman. Nah, di sini untuk total IP itu kan rumusnya 32 dikurangi dengan prefix. Berarti di sini saya bisa menuliskan 32 dikurangi dengan 26 karena prefixnya di sini kita 26 ya di sini. Lalu berarti di sini sama dengan 6 ya teman-teman. Sebentar, seperti ini saja. Sama dengan 6. 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu kita bisa kasih tanda panah agar lebih mudah ya teman-teman. Sebentar. Kita bisa kasih tanda panah seperti ini. Lalu di sini kita bisa tulis 2 dipangkatkan dengan 6, hasilnya sama dengan 64. Nah, untuk 2 pangkat itu sudah default dari sananya ya teman-teman. Lah, untuk 6-nya ini berarti dari hasil 32 dikurangi dengan 26, yaitu sama dengan 64 ya teman-teman. Nah, untuk subnet masknya kita bisa tulis 256 dikurangi 64. Ini dikurangi yang ini ya, 64. Sini kita ketik 64 seperti ini. Lalu sama dengan 192 ya teman-teman, bisa hitung memakai kalkulator agar tidak salah. Lalu di sini bisa kita tuliskan bahwa subnet masknya itu 255
255.255.192 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk IP network atau IP awalnya tetap 0 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk IP broadcastnya dilihat dari total IP ya teman-teman. Total IP-nya kan di sini kan 64. Berarti 64 itu dikurangi dengan 1 jadi 63 seperti ini. Nah, untuk IP rank itu berarti IP sesudah IP network dan sebelum IP broadcast ya. Berarti 1 sampai dengan 62 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk IP network itu hasilnya pasti genap ya teman-teman. Untuk IP broadcast itu hasilnya ganjil. Untuk IP network dan IP broadcast itu nggak bisa dipakai ya teman-teman. Jadi yang bisa dipakai itu hanya IP rank ya. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu subnetting, soal yang ketiga ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh soal IP 10.10.10.50. Di sini kita pakai slash 27 seperti ini ya teman-teman. Nah, biasa kita itu akan mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP rank. Kita copy saja di sini ya, agar lebih mudah. Untuk total IP biasa ya 32 dikurangi dengan prefix, kita bisa tulis di sini 32 dikurangi dengan 27 ya teman-teman, karena prefixnya itu 27. Nah, di sini bisa kita tuliskan sama dengan 5 ya teman-teman di sini. Lalu untuk pangkatnya kita bisa tulis di sini sebentar. Nah, di sini berarti kita bisa tuliskan 2 dipangkat dengan 5 seperti ini. 2 pangkat itu sudah default dari sananya, dan 5 itu hasil dari perkurangan 32 dikurangi 27 ya teman-teman di sini. Nah, lalu 2 pangkat 5 itu hasilnya berapa? Kita bisa tulis di sini hasilnya yaitu 32. Nah, jika sudah bisa kita tuliskan di subnet mask 256 dikurangi 32 sama dengan 224 seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa kita tuliskan bahwa subnet masknya itu 255.255.254 seperti ini teman-teman. Nah, untuk IP network itu pasti 0. Nah, 31 ini adalah hasil dari 32 dikurangi dengan 1 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya blok subnet ya. Nah, misal blok subnet pertama itu dari 0 sampai dengan 32 seperti ini. Lalu untuk IP blok subnet yang kedua itu 32, IP broadcastnya 32 ditambah dengan 32 ya teman-teman, berarti 64 dikurangi dengan 1, berarti hasilnya 63 ya teman-teman. Berarti di sini kita bisa ketikkan 63. Nah, 63 ini berarti hasil dari 64 dikurangi 1. 64 dikurangi 1 ini dapat dari 32 ditambah 32 ya teman-teman. 32 ditambah 32 hasilnya 64 seperti itu ya teman-teman. Di sini berarti 63 ditambah dengan 1 berarti 64. Di sini kita tulis saja 64. Lalu 64 ditambah dengan 32 jadinya 96. Nah, 96 ini dikurangi dengan 1 ya teman-teman, yaitu 95. Jadi seperti ini. Nah, untuk IP rank kita bisa memasukkan pada blok subnet yang ketiga setelah IP network, yaitu 64 sampai dengan sebelum IP broadcast, berarti 94 seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk blok subnet pertama dan kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang kelima, yaitu IP public dan IP private ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, IP public itu berarti bisa diakses oleh semua orang ya teman-teman, dimanapun itu. Contohnya kita mempunyai facebook.com, misal IP-nya itu 10.10.10.10 di sini. Nah, ini bisa diakses di mana saja ya teman-teman, atau misalnya kita punya google.com yang ber-IP 88 ini. Nah, IP private itu berarti tidak bisa diakses di mana saja atau dengan siapa saja. Hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja ya teman-teman. Jadi ini itu nggak sembarangan ya, hanya bisa diakses oleh beberapa. Nah, misal di sini kita mempunyai IP 192.168.10.1. Ini tuh berarti hanya bisa diakses di satu device saja ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuki materi yang keenam, yaitu konsep switch dan router ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, switch itu yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet ya teman-teman. Misal di sini kita itu mempunyai PC 1 yang terhubung ke kabel, lalu di tengah-tengahnya juga ada switch-nya, lalu habis itu ada kabel lagi, terus di sini juga ada PC yang kedua. Di bawah switch juga ada PC, misalnya di sini ada PC 3. Nah, PC 1 itu terhubung ke switch, switch itu terhubung ke PC 2, lalu untuk yang switch juga terhubung ke PC 3 ya teman-teman, menggunakan kabel UTP atau FTP ya.
Misal untuk yang PC 1 kita memiliki IP 192.168.1.1. Untuk yang PC 2 kita memiliki IP 192.168.1.2. Untuk yang PC 3 kita memiliki IP 192.168.1.3. Lalu misal di sini untuk slash-nya itu kita bisa pakai 192.168.1.0/27. Ini adalah IP yang bisa dipakai ya, berarti hanya 32 IP yang bisa dipakai. Nah, kalau kayak gini tuh bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Nah, di sini untuk router artinya yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya, teman-teman. Di sini di atas switch itu ada kabel yang terhubung ke router. Lalu dari router itu terhubung lagi ke PC 4. Misalnya di sini saya PC 4 yang ber-IP-kan 192.168.1.70 ya, teman-teman. Misalkan ini berbeda blok subnet ya, teman-teman. Untuk router itu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda ya. Jadi PC 4 dengan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC 2 yang blok subnetnya juga berbeda ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketujuh, yaitu praktik switch bagian yang pertama. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, oke, teman-teman, di sini bisa buka untuk pakai trackernya ya. Di sini kita bisa hapus dulu PC yang kemarin sudah kita konfigurasikan ya, teman-teman. Di sini kita bisa klik saja. Kita bisa klik yang tanda silang ini. Lalu kita bisa delete, lalu di sini juga kita bisa delete ya. Nah, oke, misal di sini teman-teman itu menambahkan PC. Teman-teman di sini bisa menambahkan PC lagi. Kita akan menambahkan 2 PC saja ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan 2 PC. Sini misal. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan switch-nya juga ya, teman-teman, di network. Kalau kalian bisa klik yang switch, di sini saya akan menambahkan yang ini ya, teman-teman, bebas mau pilih yang mana. Nah, jika sudah, kita bisa atur terlebih dahulu untuk topologinya agar tidak pusing ya di sini. Lalu kita bisa konekkan menggunakan kabel yang otomatis ya, teman-teman, yang ini dari PC 2 ke switch. Sini. Oke. Sudah, lalu kita juga bisa konekkan dari switch ke PC 3. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi IP address pada PC 1 dan 2 dulu ya. Kita bisa mengganti namanya terlebih dahulu di sini. Sebentar, kita bisa. Nah, di sini saya sudah mengganti namanya ya, PC 1 dan PC 2 agar tidak pusing. Lalu teman-teman bisa klik 2 kali pada PC yang pertama di sini. Nah, bisa muncul, agar muncul seperti ini, lalu teman-teman bisa klik yang desktop, lalu klik IP configuration. Nah, di sini kita akan memakai yang blok subnet pertama ya, teman-teman, yaitu 10.10.10.10 seperti ini. Lalu untuk subnet masknya berarti di sini 255.255.255.224 seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke PC 2-nya di sini. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Di sini kita bisa masukkan IP-nya 10.10.10.11 seperti ini misalnya, lalu subnet masknya 255.255.224 seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu dipastikan agar saling berkomunikasi ya, teman-teman, antara PC 1 dan PC 2. Kita bisa masuk ke PC 1 terlebih dahulu. Lalu kita bisa pergi ke menu desktop, lalu kita bisa klik yang silang dulu, lalu kita pergi ke command prompt. Nah, di sini kita bisa ping IP PC 2-nya ya, 10.10.10.11 seperti ini. Nah, oke, teman-teman, ini sudah berhasil ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ganti IP pada PC 2, misalnya di sini belakangnya 12, itu pasti nggak bakalan bisa ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu nggak mau ribet, teman-teman bisa kirim pesan lewat yang ini, logo amplop seperti ini. Teman-teman klik saja PC 1, lalu ke PC 2. Nah, di sini ada tulisannya successful, berarti itu berhasil ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah masuki materi yang ke-8, yaitu praktik switch bagian 2 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Ya, di sini teman-teman bisa geser dulu ya yang tadi agar lebih longgar. Di sini kita geser. Oke, lalu kita bisa tambahkan switch lagi ya, teman-teman. Di sini bagian network, lalu kita pilih yang switch. Di sini saya tetap menggunakan switch yang tadi. Nah, ini ya, sama. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan 3 PC ya, teman-teman. Tadi kan 2 PC, di sini saya akan menambahkan 3 PC. Sini kita tambahkan saja, nanti kita rapikan. 1, 2, lalu 3. Nah, untuk ini kita bisa ganti namanya. Oh, tidak usah, teman-teman, ini sudah urut ya, PC 3, PC 4, dan PC 5 ya. Nah, oke, di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel otomatis ya, teman-teman. Kita sambungkan saja semuanya untuk bisa terhubung ke switch. Ya, kita sambungkan lagi. Oh, sebentar, teman-teman. Oke, ini bisa. Kita sambungkan lagi ya, teman-teman.
Nah, di sini kita bisa masuk ke PC 3-nya ya, teman-teman. Di sini kita akan setting IP dengan blok subnet yang berbeda ya. Kita bisa masuk ke PC 3 maaf. Lalu kita bisa masuk ke desktop, lalu IP configuration. Kita bisa masukkan IP-nya berarti 10.10.10.33 misalnya. Di sini untuk subnet mask-nya berarti 255.255.224 ya, teman-teman, karena tadi memakai /27 ya, sepertinya tadi saya lupa. Lalu teman-teman bisa masuk ke PC 4-nya, maaf. Desktop, IP configuration. Di sini kita bisa isikan 10.10.10 titik. Di sini misal 34 agar urut. Lalu subnet mask-nya juga sama ya. 255.254 seperti ini. Lalu teman-teman bisa masuk ke PC 5-nya. 10.10.10.35 ya, teman-teman. Sini 255.254 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengirimkan paketnya ya, teman-teman. Kita lewat amplop ini saja agar lebih cepat. Kita bisa kirimkan paket dari PC 3 ke PC 4. Oke, di sini successful ya. Kita bisa delete terlebih dahulu agar mudah. Lalu kita bisa kirimkan dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini juga sudah sukses. Lalu kita bisa kirimkan lagi dari PC 5 ke PC 3. Oke, ini sukses. Misal dari PC 5 ke PC 4. Nah, ini juga sukses ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah masuki materi yang terakhir atau yang ke-9, yaitu praktik router ya. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, teman-teman, di sini bisa membuka Cisco paket trackernya ya, teman-teman. Kita akan menambahkan router ya. Di sini kita bisa klik yang ini ya, network device, lalu kita bisa klik yang ini, routers. Kita akan menambahkan router yang mana ya? Saya akan menambahkan router yang 2811 ini saja ya, teman-teman. Nah, saya akan menambahkan ini. Ini bisa kita taruh di tengah-tengah ini, di sini. Nah, di sini ya. Nah, lalu kita bisa koneksikan si switch-nya ini dengan routernya ya, teman-teman. Kita bisa koneksikan satu persatu. Kita pakai kabel yang otomatis saja, yang otomatis. Nah, ini kita bisa koneksikan. Nah, lalu kita juga akan koneksikan dengan switch-nya di sini ya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud FA0/0, FA0/3, dan sebagainya? Nah, ini adalah interface ya, teman-teman. FA itu berarti Fast Ethernet ya, teman-teman. Nah, karena semua ini sudah berbeda blok subnet, jadi nggak bisa saling berkomunikasi ya. Maka dari itu, agar bisa saling berkomunikasi, kita itu menggunakan router ya, teman-teman. Di sini fungsinya untuk menghubungkan device-device pada blok subnet yang berbeda. Di sini kita bisa buka routernya. Nah, oke, di sini kita bisa masuk ke config, lalu kita bisa masuk ke Fast Ethernet 0.0, 0/0, maaf, teman-teman. Nah, di sini kita bisa on kan ya. Di sini kita checklist on-nya. Ini agar apa? Agar di bagian kabelnya ini berwarna hijau. Ini kan tadi berwarna merah ya, ini sudah berwarna hijau. Lalu untuk IP address-nya, di sini kita bisa isikan IPv address-nya, yaitu 10.10.10.1 seperti ini. Lalu untuk subnet mask-nya bisa kita isikan, yaitu 255, 255, 255, lalu 224 ya, teman-teman, seperti ini. Nah, oke, ini sudah, kita bisa masuk ke Fast Ethernet atau FA0/1 yang ini. Kita bisa on kan, sama seperti yang tadi. Lalu untuk IP-nya kita bisa isi 10.10.10.3. Lalu untuk subnet, oh maaf, sebentar teman-teman. Kita ganti ya IP-nya 10.10.10.33, teman-teman. Maaf, saya salah. Lalu untuk subnet mask-nya seperti ini sudah betul ya, teman-teman. Nah, untuk IP FA0/0 dan FA0/1 ini adalah IP gateway ya, teman-teman. Nanti pada setiap PC itu kita masukkan IP gateway-nya yang ini ya, FA00 sama FA01. Oke, kita bisa close saja atau minimize, bisa, nggak apa-apa. Lalu kita bisa masuk ke PC satunya, teman-teman, di sini. Nah, kita bisa menuju ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini untuk default gateway-nya kita bisa isi ya. Yang tadi yaitu 10.10, sebentar, 10.10.10.1. Oke, ini sudah betul. Lalu kita masuk ke PC 2. Lalu kita bisa ke IP configuration, lalu bisa ke default gateway, kita bisa isikan 10.10.10.1 juga. Nah, oke teman-teman, untuk subnet mask-nya itu belakangnya 224 ya. Ini untuk FA0/0. Ini berarti jalurnya untuk FA0/0 seperti ini. Nah, oke, kita masuk ke jalur FA0/1 ya, teman-teman, yaitu kita bisa masuk ke PC yang ketiga. Sini kita bisa masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita bisa isikan IPv4-nya, kita ganti menjadi 36. Lalu untuk untuk subnet mask-nya ini sudah betul. Untuk default gateway-nya kita bisa isi 10.10.10.33 seperti ini.
Lalu kita bisa masuk ke PC 4-nya di sini. Nah, untuk PC 4-nya kita bisa masuk ke desktop lalu IP configuration. Nah, oke teman-teman, di sini untuk default gateway-nya kita bisa ganti ya teman-teman, 10.10.10.33 seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke PC 5-nya. Di sini PC 5. Kita masuk desktop, IP configuration, lalu untuk default gateway-nya kita bisa isi dengan 10.10.10.33. Nah, oke, ini sudah bisa. Kita akan coba kirim paket terlebih dahulu ya teman-teman untuk sesama subnet masnya atau sesama blok subnetnya. Di sini untuk PC 3 kirim ke PC 4. Oke teman-teman, ini successful. Kita bisa ulangi ya agar teman-teman lihat di sini. PC 3 ke PC 4. Sukses ya teman-teman. Lalu PC 4 ke PC 5. Ini juga sukses. Lalu dari PC 5 ke PC 4. Oke, ini juga sukses. Lalu dari PC 5 ke PC 3. Ini juga sukses ya teman-teman. Lalu untuk yang PC 2 coba ya. Dari PC 2 ke PC 1. Oke, ini juga sudah sukses ya teman-teman. Di sini sudah bisa. Nah, kita akan komunikasi antara ruang yang pertama dan ruang yang kedua ya teman-teman. Kita coba kirim pesan dari PC kedua ke PC ketiga. Oh, maaf teman-teman. Kita mungkin bisa ulangi. Nah, ini sudah sukses. Misalkan teman-teman itu file, teman-teman bisa ulangi untuk mengirim pesannya ya teman-teman seperti ini agar tidak ngebug ya. Biasanya ini itu ngebug atau sedikit nge-lag ya teman-teman. 2 ke 3. Oke, ini sudah sukses. Lalu kita juga akan coba dari PC berapa ya? PC 1, misal PC 1 ke PC 5. Oh, maaf, ini kita coba lagi. Nah, oke teman-teman, ini juga sudah sukses ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke bab berikutnya.